Tapi yang menyedihkan adalah kata-kata dari orang tuanya bahwa, "Nak, kamu sekolah yang tinggi agar tidak menjadi seorang petani." Dan bagi saya itu sangat menyedihkan. Karena seharusnya kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi agar bisa berkontribusi di dalam bidang pertanian, agar kita bisa memajukan bangsa kita melalui bidang pertanian. Halo, selamat pagi. Saya Hamzan Wadi dari Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lapih, Kabupaten Sumbawa. Saya lahir di Sumbawa, tapi saya sekolah dan besar di Lombok karena orang tua membawa saya tahun 94 itu pindah ke Lombok untuk melaksanakan pendidikan. Sampai di tahun 2012 saya bisa menyelesaikan studi saya di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Kemudian saya mencoba untuk masukkan lamaran ke beberapa perkebunan dan perusahaan yang terkait dengan bidang pertanian. Sembari menunggu panggilan kerja, saya mencukupi kehidupan keluarga saya sebagai seorang tour guide, baik itu di gunung, di pantai, dan di beberapa tempat lainnya. Sampai akhirnya pada 2014, mertua saya memanggil untuk pulang kembali ke Sumbawa untuk memanfaatkan lahan sebagai petani. Karena flashback sedikit tentang bagaimana saya bisa kuliah di pertanian adalah salah satu permintaan dari orang tua agar saya bisa menjadi petani yang bisa mengembangkan desa melalui pertanian. Dan keluarga besar saya adalah seorang petani. Kakek dulu memberikan lahan kepada orang tua saya untuk dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, tapi dirasa belum bisa maksimal hasilnya. Dengan alasan itu saya diminta untuk kuliah di Fakultas Pertanian untuk menimba ilmu di pertanian agar nantinya bisa mengembangkan desa melalui pertanian. Sehingga pada 2014 untuk pertama kalinya saya terjun langsung sebagai petani dengan arahan masih dari mertua. Masih belum mengerti sepenuhnya tentang pertanian, meskipun secara teori saya bisa dapatkan di kampus, tapi secara praktek lapangan saya masih harus belajar. Waktu itu masih diajar oleh mertua. Komoditas pertama yang saya tanam adalah padi di bawah arahan dan bimbingan dari mertua. Kemudian pada April 2015 saya melihat potensi semangka itu cukup besar penghasilannya. Akhirnya pada April 2015 saya belajar menanam semangka untuk pertama kalinya. Alhamdulillah hasil saya sangat memuaskan, tapi waktu itu saya terkendala oleh harga jual yang sangat anjlok karena berbarengan dengan panen raya. Sehingga saya dan istri akhirnya harus menuju ke Bima, sewa truk untuk jual langsung di lapangan, jual eceran satu per satu selama 8 hari. Setelahnya saya tidak menyerah, saya tidak putus asa, saya tidak berhenti menanam semangka. Kenapa demikian? Karena hasil panen yang saya dapatkan itu bagi saya sangat memuaskan, meskipun harga yang sangat-sangat di bawah harapan. Tapi dengan itu saya masih optimis, dan di tahun-tahun berikutnya saya tetap menanam padi, dan pada Maret, April saya menanam semangka dan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Pada 2017 Pak PPL Desa Labuhan Kuris memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan kepada kami para petani untuk memulai berbudidaya tanaman jagung. Waktu itu benih yang diberikan adalah benih Dekap 771 dari PT Bayer. Dan kami sekitar ada 200 petani di Desa Labuhan Kuris mendapat fasilitas benih bantuan dari PPL untuk kita tanam. Dan kami juga mendapatkan pendampingan proses tanamnya, proses budidaya, kemudian kami juga disediakan alat pipil sehingga nanti ketika panen itu mudah dipipil, dan penjualan ke gudang pun didampingi oleh PPL. Waktu itu saya mendapatkan hasil yang bagi saya pribadi sangat bagus dan sangat luar biasa. Dengan luasan lahan 75 are saya bisa mendapatkan hasil 7 ton pipilan kering yang pada sebelum-sebelumnya atau normalnya hasil 7 ton itu didapatkan oleh hasil 1 hektar. Tapi dengan pendampingan dari PPL dengan menggunakan benih Dekap 771 saya bisa mendapatkan hasil 7 ton dari luasan lahan 75 are. Sehingga minat saya untuk menanam jagung di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat, begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Pada tahun berikutnya 2018, 2019 kami sempat juga beralih ke benih lain yang diberikan oleh PPL. Tapi
Mungkin karena ketidakcocokan dengan lahan sehingga hasil dari produk benih-benih lain itu kurang maksimal dari yang kita dapatkan. Dan dampak positif dari sosialisasi dari PPL terhadap petani untuk menanam jagung adalah pada musim penghujan 2017 atau memasuki 2018, lahan-lahan petani yang awalnya tegalan yang ditanami oleh padi gugur rancah dirubah menjadi tanaman jagung yang memiliki prospek yang lebih bagus dalam segi hasil maupun dalam segi harga, sehingga hasil dari petani bisa lebih meningkat. Di tahun 2019 muncul niat untuk memulai usaha di bidang pertanian, dan alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan salah satu petugas buyer yang sangat membantu dalam menghubungkan saya kepada retailer, sehingga saya bisa mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan produk-produk pertanian, khususnya produk-produk buyer untuk dijual ke petani. Petugas buyer tersebut juga yang mendampingi saya berjualan, baik itu dalam melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, ketemu dengan petani, mensosialisasikan produk, sehingga produk-produk yang saya ambil di retailer itu bisa lebih tepat sasaran dan bisa lebih diminati oleh petani, sehingga usaha saya bisa berjalan. Dan berbudidaya jagung sempat mengganti beberapa varietas ke produk-produk lain, tapi hasilnya masih tetap kurang maksimal, tidak seperti yang hasil-hasil sebelumnya. Akhirnya pada tahun 2022 saya diperkenalkan dengan benih Dekap 9209C yang secara performa sangat cocok ditanam di lahan saya, sehingga hasilnya sangat maksimal. Dan dari hasil tersebut saya bisa berinvestasi lebih jauh, bisa mengembangkan usaha, kemudian rumah bisa saya bangun, alhamdulillah, bisa membeli ternak sedikit demi sedikit. Untuk kebutuhan sekolah anak juga bisa saya dapatkan dari hasil usaha dan juga hasil berbudidaya tanaman jagung tadi, yakni 9209C yang tanamannya sangat cocok di lahan saya sehingga hasilnya sangat maksimal. Dari pengalaman-pengalaman yang tadi, akhirnya saya berpikir dan saya menyatakan bahwa tidak salah orang tua saya sedikit memaksa, bahkan dulu agak memaksa saya ngambil kuliah pertanian karena saya lebih suka terhadap bidang sastra. Tapi orang tua meminta saya untuk kuliah pertanian, dan saya akhirnya menemukan alasannya kenapa orang tua saya minta saya kuliah di pertanian. Karena dengan pertanian ini saya seperti tadi bisa menyekolahkan anak, bisa berinvestasi, bisa membangun rumah, dan berbagai macam hal positif lainnya. Jadi dengan pertanian adalah salah satu kunci sukses menuju hidup yang lebih baik, karena hasil pertanian ini sangat menguntungkan. Sejelek-jeleknya hasil pertanian itu masih tetap bisa dimanfaatkan. Jika kita tidak bisa jual, paling tidak kita masih bisa untuk menjadi konsumsi sehari-hari, dan kita akan mendapatkan jaminan hidup yang tercukupi, jaminan pangan yang tercukupi dengan mengolah hasil pertanian tadi. Pelajaran hidup yang sangat luar biasa di bidang pertanian adalah saya tidak memiliki alasan untuk menyerah dalam kondisi apapun, karena sejelek-jeleknya hasil pertanian itu masih bisa dimanfaatkan. Hasil pertanian bisa untuk investasi, hasil pertanian itu bisa untuk pendidikan, hasil pertanian bisa untuk bangun rumah, hasil pertanian bisa untuk hal-hal positif lainnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyerah terhadap kondisi apapun yang kita dapatkan, karena selalu ada sisi positif dari sisi kehidupan yang kita jalankan. Ketika kita jatuh, kita pasti memiliki alasan untuk kembali bangkit dan kembali bangkit. Pesan-pesan saya terhadap petani, khususnya petani jagung di seluruh Indonesia, jadilah peneliti di lahan kita sendiri. Jangan kita asal beli benih, jangan kita asal tanam, jangan asal rawat. Tapi kenapa kita harus menjadi peneliti di lahan kita sendiri? Agar kita bisa menyesuaikan lahan kita cocoknya dengan karakter benih yang seperti apa, lahan kita cocoknya dengan perawatan yang seperti apa. Jadi kapan harus kita melakukan pemupukan, kapan kita harus melakukan pengairan, kapan harus melakukan penyemprotan hama atau penyakit. Itu adalah salah satu faktor penting yang tidak bisa dilupakan dari bidang pertanian untuk kita bisa mendapatkan hasil yang menjadi lebih tinggi nantinya. Berbicara pengalaman dengan bapak-bapak petani, saya masih belum ada apa-apanya. Tapi ketika pengalaman bapak hanya mentok sampai di situ, tidak ada inovasi, tidak ada pengembangan, maka semakin ke depan akan semakin tertinggal. Karena kemajuan teknologi pertanian setiap hari itu berkembang. Kita harus mengikuti kemajuan teknologi untuk mencapai tujuan meningkatkan hasil pertanian agar
menghidupi agar mensejahterakan kehidupan bangsa dan kita terlibat di dalam cita-cita bangsa, yakni swasembada pangan dan ketahanan pangan Indonesia. Ya, jadi dengan mengikuti kemajuan teknologi pertanian, saya bisa membuktikan sendiri di lahan saya bisa mendapatkan peningkatan hasil yang sangat signifikan dan sangat membanggakan bagi saya sendiri. Terutama setelah saya menggunakan produk Dekap DK9209C yang notabene sangat cocok dengan kondisi lahan saya, maka Dekap 9209C ini memberikan hasil yang baik. Begitu juga dengan bapak-bapak dan petani lainnya agar menyesuaikan kondisi lahannya dengan jenis benih yang sudah disediakan. Karena di sini PT Bayer juga sudah menyediakan beberapa jenis benih untuk disesuaikan dengan karakteristik lahan Bapak. Apakah lahan Bapak miring, lahan Bapak Ibu petani itu datar dan sebagainya. Bayer sudah menyediakan benih-benihnya agar nanti hasil pertanian jagung Bapak itu bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal dari sebelum-sebelumnya. Jadi PT Bayer sudah menyediakan beberapa jenis benih yang akan bisa disesuaikan dengan kondisi lahan Bapak. Seperti 09C yang seperti di hamparan ini yang sangat cocok ditanam di lahan yang datar. Ketika Bapak Ibu petani memiliki lahan yang datar, daya simpan airnya lebih lama, maka DK9209C Super Gaul ini sangat cocok karena memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap cekaman lahan yang basah. Dan terbukti juga 09C ini memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap bule, terhadap busuk batang dan penyakit lainnya. Kemudian DK juga menyediakan inovasi benih bioteknologi DK95R yang dimana ini adalah inovasi pertama, inovasi yang sangat luar biasa, di mana benih ini memiliki ketahanan terhadap herbisida Roundup. Yang sejauh ini pemahaman kita petani bahwa herbisida Roundup ini untuk membasmi semua jenis tanaman, bahkan pohon pun disemprot dengan Roundup itu akan mati. Tapi DK95R disemprot dengan Roundup, jagungnya tetap aman, semua gulma yang ada di sekitarnya itu akan mati. Sehingga tidak ada persaingan antara tanaman jagung dengan gulma dalam menyerap nutrisi. Baik itu pupuk yang kita taburkan ke atas tanah maupun nutrisi yang kita berikan lewat semprot. Sehingga tidak ada persaingan tersebut akan membuat tanaman jagung kita tumbuh dengan optimal, tumbuh dengan maksimal dan akan memberikan potensi hasil yang sangat luar biasa. Kemudian produk lainnya adalah DK9219C Cantik yang memiliki warna yang sangat cantik, rendemen yang sangat cantik dan hasilnya juga luar biasa. DK9219C ini juga memiliki ketahanan terhadap penyakit yang luar biasa dan sangat adaptif terhadap lahan. Bisa kita tanam di lahan yang miring, bisa juga kita tanam di lahan yang datar berpasir karena memiliki kemampuan adaptasi lingkungan yang lebih kuat sehingga kita bisa lebih mudah dalam berbudidaya tanaman jagung. Dari ketiga jenis benih itu saya sudah mencoba menanam semua. Saya sesuaikan dengan kondisi lahan saya, baik dari 9209C-nya, DK95R-nya, dan 9219C-nya. Itu memberikan hasil yang sangat luar biasa terhadap budidaya jagung saya sendiri. Di antara ketiga jenis itu, saya sesuaikan kondisinya, saya sesuaikan kondisi lahan tempat menanamnya dengan sesuai tempat kita budidayakan, maka akan memberikan hasil yang sangat maksimal, baik itu 9209C Super Gaul, 9219C Cantik maupun Dekap 95R. Sekali lagi untuk seluruh petani di Indonesia, terutama dan sangat khusus terhadap generasi muda yang akan berniat berkecimpung di dunia pertanian, teman-teman pemuda, jangan pernah gengsi menjadi petani. Karena dengan bertani adalah satu jalan atau pintu yang sangat terbuka lebar untuk menuju kesuksesan. Jika kita tidak berniat untuk menjadi generasi penerus dari pertanian, maka kita akan bergantung terhadap pihak luar. Kita akan bergantung terhadap orang lain untuk mencukupi kebutuhan pangan kita. Tapi ketika kita terlibat di dalam dunia pertanian dengan wawasan yang lebih luas, dengan bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi, bagaimana kita bisa meningkatkan hasil kita, maka jalan terbuka untuk kesejahteraan itu akan kita bisa dapatkan. Wacana-wacana tentang pertanian itu kotor, bertani itu adalah pekerjaan yang tidak bagus, itu adalah sebuah kesalahan. Karena saya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, saya bisa berinvestasi, saya bisa menyekolahkan anak, saya bisa membuka usaha, saya bisa dipercaya oleh Bayer, memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan umum,
meningkatkan pengetahuan saya di bidang pertanian adalah dengan saya terlibat dalam dunia pertanian. Jadi tidak ada kata gengsi untuk teman-teman pemuda untuk terlibat di dalam pertanian, karena hanya kita, teman-teman generasi muda ini, yang akan melanjutkan tugas-tugas orang tua kita yang menjadi petani yang tidak sanggup lagi bertani. Jadi ada satu hal yang sangat menyedihkan, dan ini berlaku sangat umum dimanapun, bahkan di kampung saya sendiri yang notabene hampir seluruh masyarakatnya adalah petani. Tapi yang menyedihkan adalah kata-kata dari orang tuanya, bahwa nak, kamu sekolah yang tinggi agar tidak menjadi seorang petani. Dan bagi saya itu sangat menyedihkan, karena seharusnya kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi, dan bagi teman-teman pemuda, gapailah ilmu pertanian setinggi-tingginya agar bisa berkontribusi di dalam bidang pertanian, agar kita bisa memajukan bangsa kita melalui bidang pertanian. Karena dengan pertanian kita bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa, dengan pertanian kita bisa berkontribusi terhadap cita-cita bangsa, yakni ketahanan pangan dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Tetap semangat menjadi petani, jangan menyerah, karena dengan petani cita-cita bangsa bisa kita wujudkan.